Halo, ketemu lagi nih. Hari ini saya mau memberikan cara ya bongkar mesin kompor Rinnai satu tungku atau dua tungku juga bisa. Tentunya kompor seperti ini ada yang dua tungku, ada yang satu tungku. Ini kebetulan saya mau bongkar yang satu tungku. Sama mirip mesinnya sama yang dua tungku. Nah, ini saya kasih tips caranya membongkar mesin terus membersihinnya ya. Tentunya ini sangat mudah sekali Mas ya. Jadi bisa simak video ini tuh Mas sampai selesai. Nanti mudah dan pasti nggak akan bingung-bingung, nggak usah takut pokoknya. Nah, pertama-tama lepas dulu Mas ini bautnya, ini baut pemantiknya ya, ini dilepas dulu satu-satu. Biar nanti jangan bisa paham Mas, mengerti yang mana-mana, biar bisa bongkar terus biar bisa pasang juga. Jangan terima bongkar doang nggak bisa pasang, aduh ya toh repot kita nanti. Nah, nanti ini kalau misalkan sudah dibongkar satu-satu, kita buka dulu Mas ya bautnya satu-satu ya. Terus rapiin bautnya biar enggak satu-satu marit ya. Ini lepas dulu satu ya. Ini terus pernya kotor. Terus yang kedua ini asnya kompor Rinnai. pengaitnya. Terus yang ini pengaitnya Mas supaya bisa dicetek-cetek tuh ya. Yang ini cetek kayak gitu baterainya atau kabel NTK kalau kita sebut ya. Lalu kita lepas dulu pernya Mas, ini satu ya, jangan sampai hilang pernya Mas, taruh yang rapi. Yang kedua ini kita copot sepuirnya Miring seperti ini ya. Nah, biasanya sepuir-sepuir yang kotor seperti ini mengakibatkan kompornya kesumbat, terus pengapiannya nggak lancar, yaitu dari sepuirnya juga bisa ya kita bersihkan. Kalau panjenengan punya minyak atau punya pelumas, bisalah dikasih pelumas. Lalu kita bersihkan dulu bodi-bodi mesinnya. Kalau misalkan ada sawangnya, kita sikat pakai kuas bisa, atau sikat gigi yang nggak kepake juga bisa. Lalu ini spoilernya Mas, spoiler ini pernya ini kita lepas pelan-pelan Mas ya, pelan-pelan ya. Jangan di ini songgo, pelan-pelan saja. Kalau ada yang kotor-kotor atau gumpalan-gumpalan seperti minyak, itu baru kita bersihkan pakai jarum pentul, jarum lah katakanlah. Nah, ini dibersihkan dulu, ditata yang rapi ya. Maaf Mas agak sedikit blur ya. Terus yang di lubang-lubang ini jenengan bisa congkel pakai jarum pentol bisa atau apa bisalah, yang penting intinya di lubang-lubang itu nggak ada kotorannya, nggak ada yang menggumpal di sana. Lalu kalau misalkan sudah bersih ya kan, pasang kembali seperti ini. Ini bisa disemprot pakai minyak juga bisa, nggak disemprot juga bisa, sama saja. Lalu dipasang Mas ya. Ingat, ini cara masanya jangan sampai kebalik. Ini banyak sekali yang komplain sama saya, masanya sering kebalik. Ini yang bawah itu yang polos Mas ya, yang bawah yang polos ya. Ingat, yang polos yang bawah. Terus agak miring ke kiri sepuirnya itu garisnya ya. Nah, seperti itu lihat. Nah, dipasang, udah pas, terus didorong pakai kuku Mas. Yaitu pakai apa? Dorong ke depan ya. Nah, kalau misalkan ini sudah masuk ke dorong ke depan, lalu pasang dulu ini ya. Tapi kalau kotor dibersihin dulu, karena biasanya ini ada sawangnya. Lalu pasang dulu asnya, as kita pasang, as dulu, kemudian pengaitnya, ya pengaitnya ini condongnya bukan ke kanan Mas, ya ini salah kalau yang ini ya, condongnya itu harus ke kiri. Nah seperti itu dipasang ya, disesuaikan, jangan lupa dipasang lagi pernya. Lalu dipasang kembali ini ya, kuncinya seperti ini ya. Ini jangan lupa. Terus untuk sepuirnya, pernya jangan sampai ketinggalan. Itu per di dalamnya ya. Dimasukkan pelan-pelan. Lalu ya, untuk ini penutupnya, penutup mesinnya kita pasang lagi Mas. Ini kalau pas dia langsung prek gitu Mas. Nah, kalau dipasang kok ganjel atau miring, berarti sepuirnya tadi agak kurang miring ke kiri gitu. Kalau misalkan sudah kepasang semuanya ya, ini baru kita pasang kembali seperti semula ya. Ingat Mas, jangan sampai terima bongkar nggak terima pasang, pusing kepala nanti ya. Lalu ya masuk lagi Mas sepuirnya. Ini sepuir untuk pemantiknya, jangan miring masangnya, harus sesuai sejalur. Ini kita masangnya ke depan seperti ini. Nah, ini ada sawang dalamnya, Ya, ada sawang-sawang. depan. Nah, ini lalu ini dibersihkan dulu Mas kalau misalkan ada yang menyumbat. Nah, itu kebetulan ada yang menyumbat seperti sarang laba-laba.
Sarang laba-laba ini bisa kita koloi pakai cotton bud bisa, atau sapu lidi juga bisa ya. Pasang. Nah, ini udah bersih. Lalu kita pasang Mas, yang tadi yang spoilernya ini tadi itu lurus sama lubang itu ya Mas ya, jangan sampai miring ya, harus sama supaya anginnya masuk ke dalam sini, ketika dicedekkan keluar api. Nah, kalau sudah kepasang seperti ini jangan lupa ya dibaut lagi menggunakan obeng plus yang kenceng Mas ya, jangan kendor-kendor masanya, yang bakoh-bakoh sisan pokoknya. Nah, kalau misalkan ini sudah kepasang, jangan lupa kabel pemantiknya dicuk atau disambung ke platinanya. Nah, kalau sudah seperti ini, mari kita coba. Mari cek deh. Mari kita cek. Ya, ini kita cek dulu pelan-pelan. Nah, kalau sudah timbul api seperti ini tandanya sudah normal dan siap kita gunakan lagi ya. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share, subscribe.